Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di SMA Chungwon, sekolah elit tempat anak-anak konglomerat dan pejabat bersekolah, nama Han Ji-hun dikenal bukan karena prestasi, tapi karena penampilannya yang memalukan. Seragamnya kusut, sepatunya bolong, dan rambutnya sering kali tak disisir. Setiap pagi, Ji-hun selalu masuk 5 menit sebelum bel berbunyi. Bukan karena disiplin, tapi karena dia ingin menghindari tatapan jijik siswa lain. Di ruang kelas, bangku belakang paling pojok sudah seperti markas pribadinya. Siswa-siswa lain menyebutnya hantu siang bolong, bukan karena dia menyeramkan, tapi karena kehadirannya sering diabaikan, seolah dia tidak layak ada di antara mereka. Hari itu, seperti biasa, suasana kantin penuh tawa. Ji-hun berjalan pelan dengan nampan makan siang berisi nasi dingin dan kimchi dari rumah. Langkahnya terhenti saat Kang Se-yeon, anak konglomerat pemilik sekolah, menghadangnya. "Lihat, si pengemis datang." "Jangan-jangan dia makan nasi dari tempat sampah," kata Se-yeon, membuat semua tertawa. Ji-hun menunduk, wajahnya tetap datar. Se-yeon menepuk nampan Ji-hun sampai makanannya jatuh ke lantai. Nasi tercecer di kaki sepatu mahal milik Se-yeon, tapi dia tertawa seolah itu bukan apa-apa. Ji-hun hanya menatap sisa makanannya di lantai dengan tenang. "Apa lo nggak punya harga diri, hah?" tanya Se-yeon sambil menatap Ji-hun dari atas. Tapi Ji-hun hanya membungkuk, memungut nasi yang tercecer, dan duduk di sudut kantin sendirian. Satu-satunya yang tak pernah menertawakan Ji-hun adalah Lee Hana, siswi peringkat 1 di angkatan mereka. Ia diam-diam memperhatikan dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Ji-hun yang terlalu tenang. Setelah sekolah, Ji-hun tak langsung pulang. Ia naik ke atap gedung sekolah dan mengeluarkan ponsel lamanya. Layar retak, tapi masih cukup jelas untuk membaca satu pesan masuk dengan nama pengirim yang tak dikenal. "Bos, operasinya siap. Cukup katakan kapan kami mulai." Ji-hun menatap pesan itu beberapa detik sebelum membalas singkat. "Belum sekarang. Jangan sampai mereka tahu siapa aku sebenarnya." Wajahnya yang dingin perlahan berubah saat ia menyimpan kembali ponsel ke dalam tas. Tatapan matanya bukan lagi milik seorang remaja miskin, tapi milik seseorang yang terbiasa memberi perintah. Di sisi lain kota, di ruang bawah tanah sebuah restoran, sekelompok pria berseragam hitam tengah berkumpul. Di layar besar terpampang wajah Han Ji-hun. Semua membungkuk hormat saat laporan dibacakan. "Baekho Group akan tetap menunggu sinyal dari Tuan Muda," kata salah satu dari mereka, mengenakan kacamata gelap meski di dalam ruangan. Malamnya, di gang sempit kawasan perumahan tua, seorang pria berpakaian serba hitam datang mendekat ke arah Ji-hun. Ia membungkuk dengan sopan, memberikan laporan mingguan dengan suara pelan dan penuh hormat. "Baekho Group sekarang menguasai 3 wilayah baru, bos. Anak-anak menunggu instruksi Anda selanjutnya." Ji-hun menerima laporan itu tanpa ekspresi. Ia memasukkan berkas ke dalam tas sekolahnya yang sobek. "Terus jaga posisimu. Jangan biarkan siapapun tahu identitasku sebelum waktunya." Pria itu mengangguk dan menghilang ke dalam kegelapan malam, seolah tak pernah ada. Ji-hun berdiri di tempat, menatap langit kota Seoul yang kelam dengan tatapan tajam. Keesokan harinya di sekolah, Kang Se-yeon kembali mencoba mempermalukan Ji-hun di kelas. Tapi kali ini, ada satu detik tatapan mata Ji-hun yang membuat Se-yeon terdiam. Tatapan yang entah kenapa membuatnya merinding. Se-yeon tertawa paksa dan berbalik, tapi untuk pertama kalinya ia merasa tidak aman. Dan Ji-hun duduk di pojok kelas perlahan tersenyum samar. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang menunggu waktu. "Bermainlah sepuasnya, Kang Se-yeon," bisik Ji-hun dalam hati. "Karena waktumu akan habis lebih cepat dari yang kamu kira." Sejak kejadian di kelas kemarin, Kang Se-yeon jadi lebih waspada terhadap Ji-hun. Ia tak tahu kenapa, tapi ada aura mengancam yang perlahan muncul dari anak miskin itu, namun egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Di sisi lain, Ji-hun tetap bersikap seperti biasa, diam, tenang, dan tak mencolok.
Tapi ada satu perubahan kecil. Pandangannya kini lebih tajam. Ia mulai mengamati orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang paling sering merendahkannya. Di perpustakaan, Ji-hun duduk sendirian sambil membaca buku tentang psikologi manusia. Ia tak membaca untuk nilai, tapi untuk memahami kelemahan. Bagi Ji-hun, setiap informasi adalah senjata. Lee Hana kembali memperhatikan Ji-hun dari kejauhan. Ia mulai penasaran. Kenapa anak seperti dia bisa bertahan di tempat seperti ini, gumamnya. Tanpa sadar, rasa simpati tumbuh menjadi ketertarikan yang tak ia mengerti. Sementara itu, di ruang guru, wali kelas Ji-hun, Pak Jung, tengah membuka rapor akademik siswa. Iro terkejut melihat nilai Ji-hun yang hampir sempurna. Anak ini, kenapa dia tak pernah menunjukkan bakatnya, pikirnya. Di malam hari, Ji-hun duduk di sebuah bangku tua dekat jembatan. Di tangannya ada foto lama, seorang pria dewasa tersenyum bersama Ji-hun kecil. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Ji-hun, dari ayah." Tatapannya berubah sendu. Ingatannya kembali ke masa kecil, saat ia melihat sendiri ayahnya dibunuh di depan mata oleh kelompok mafia lawan. Ia hanya bisa menangis dalam diam di bawah ranjang saat suara tembakan menghentikan segalanya. Ayahnya bukan orang jahat. Ia adalah mantan bos mafia yang ingin keluar dari dunia hitam. Tapi seperti banyak cerita tragis lainnya, keluar dari neraka bukan hal mudah. Ji-hun menyaksikan semuanya, dan itulah awal dari hidup barunya. Sejak saat itu, Ji-hun diadopsi diam-diam oleh bawahan setia ayahnya dan dilatih dalam senyap. Ia tumbuh bukan hanya dengan luka, tapi juga dengan ilmu yang tak dimiliki anak seusianya. Kini, dia bukan anak kecil yang menangis lagi. Ia adalah pewaris Baeho Group, salah satu organisasi bawah tanah terbesar di Korea Selatan. Tapi ia belum siap mengambil alih. Belum sebelum satu nama terhapus dari daftar dendamnya. Nama itu adalah Kang Dong-woo, ayah dari Kang Se-yeon, pemilik sekolah, pengusaha bersih di depan publik, tapi dalam kejatuhan ayah Ji-hun di balik layar. Ji-hun tahu, balas dendam tak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ia harus mengoyak kekuasaan Kang Dong-woo dari akarnya, dimulai dari anak kesayangannya sendiri. Di sekolah, Se-yeon mulai memanas-manasi teman-teman satu kelas untuk menyusun rencana mempermalukan Ji-hun saat acara sekolah minggu depan. Mereka ingin membuatnya tampil di depan semua siswa, lalu menjatuhkan dia secara sosial. Lee Hana yang mendengar rencana itu mulai resah. Ia mencoba memperingatkan Ji-hun secara halus, tapi Ji-hun hanya menatapnya dan tersenyum samar. "Terima kasih sudah peduli," katanya pelan. "Kenapa kamu gak pernah lawan balik?" tanya Hana dengan suara lirih. Ji-hun menatap keluar jendela. "Karena aku menunggu waktu yang tepat, dan saat waktunya tiba, semua akan kubuat tak bisa berdiri lagi." Hana menggigit bibirnya, ada ketakutan di matanya, tapi juga rasa penasaran. Ia merasa Ji-hun menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang jauh dari anak biasa. Malam itu Ji-hun kembali menerima laporan dari bawahannya. "Kami telah menyusup ke dalam yayasan pendidikan milik Kang Dong-woo. Keuangan internalnya mulai goyah, bos." Ji-hun tersenyum tipis. "Teruskan, tapi jangan sentuh Se-yeon. Biar aku yang urus dia sendiri." Dan di langit malam, Seoul yang penuh lampu, satu rencana pembalasan telah mulai bergerak. Perlahan, tanpa suara, seperti angin musim dingin yang tak terlihat, tapi bisa membekukan siapa saja yang tak siap. Acara sekolah tahunan SMA Chungwon akhirnya tiba. Aula utama dipenuhi lampu sorot, musik, dan para siswa berpakaian rapi seperti model papan atas. Di antara keramaian itu, Han Ji-hun berdiri dengan seragam kumalnya, mencolok seperti noda di gaun putih. Se-yeon berdiri di panggung dengan mikrofon di tangan. Ia baru saja selesai menyanyi, disambut tepuk tangan meriah. Lalu, dengan nada pura-pura ramah, ia menyebut nama Ji-hun. "Selanjutnya, mari kita beri kesempatan kepada teman kita yang istimewa, Han Ji-hun." Beberapa siswa tertawa mengejek, yang lain memutar mata, tapi Ji-hun hanya berjalan pelan ke panggung. Tak gugup, tak marah. Ia menerima mikrofon dan memandangi kerumunan, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih atas sambutannya," katanya. Suaranya tenang, namun menggema tegas. "Aku akan membaca puisi,
Judulnya, Anjing Berbulu Mewah. Seluruh aula langsung hening. Puisi Ji-hoon ternyata bukan puisi biasa. Ia menyinggung kehidupan orang-orang yang hidup dari warisan ayah mereka, membusuk dalam kemewahan, dan memperlakukan orang miskin seperti sampah. Kata-katanya tajam, tapi dikemas begitu indah hingga tak bisa diprotes. Beberapa siswa tersenyum kaku. Guru-guru pun bingung antara kagum dan risih. Di kursi VIP, wajah Kang Dong-woo yang hadir mendadak berubah tegang. Se-yeon mengepalkan tangan. Ia tahu, Ji-hoon sedang menyindir dirinya, tapi ia tak bisa menyela tanpa terlihat bodoh. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bukan secara fisik, tapi secara intelektual. Selesai membaca puisi, Ji-hoon membungkuk dan turun dari panggung. Tepuk tangan menggema, bukan karena mereka menyukai dia, tapi karena mereka takut akan keheningan yang terlalu lama. Ji-hoon telah mencuri perhatian semua orang. Lee Hana menghampirinya di luar aula. "Kamu luar biasa tadi," katanya jujur. Ji-hoon menatapnya sebentar. "Aku hanya berkata jujur. Kadang kebenaran menyakitkan, tapi perlu didengar." Malamnya, Kang Dong-woo memanggil salah satu asistennya. "Cari tahu lebih banyak tentang anak bernama Han Ji-hoon itu. Aku tidak suka kejutan." Asistennya langsung mengangguk dan pergi tanpa suara. Sementara itu, Ji-hoon berjalan pulang melewati gang gelap, seperti biasa. Tapi di tengah jalan, ia menyadari seseorang mengikutinya. Ia berhenti, pura-pura mengikat tali sepatu, lalu berbicara tanpa menoleh. "Jika kamu ingin tahu siapa aku, sebaiknya tanya langsung sebelum kamu menyesal." Tak ada jawaban, tapi suara langkah kaki itu menghilang. Sesampainya di rumah, Ji-hoon membuka laptop tuanya dan menyambungkan diri ke jaringan rahasia Baekho Group. Di layar muncul wajah pria tua berkacamata penasihat ayahnya dulu, yang kini menjadi mentornya. "Kamu tampil terlalu terang hari ini, Ji-hoon," tegurnya. "Risikonya besar. Kadang kita perlu menunjukkan taring, agar serigala tahu siapa yang memimpin hutan," jawab Ji-hoon dingin. Sang mentor terdiam, lalu tertawa kecil. "Kau memang putra ayahmu." Di tempat lain, Lee Hana mulai menyusun file tentang Ji-hoon. Bukan untuk menjatuhkannya, tapi karena rasa penasarannya tumbuh semakin dalam. Ia menemukan data-data aneh, seperti alamat palsu, catatan medis kosong, dan sejarah pendidikan yang meloncat. So-yeon, yang tak terima dipermalukan, mulai merancang rencana lebih jahat. Ia menyuruh temannya yang punya koneksi gangster sekolah untuk menakut-nakuti Ji-hoon malam itu. Tapi mereka tak tahu siapa yang akan mereka hadapi. Dan malam itu, 3 remaja dengan tongkat besi mencoba menyerang Ji-hoon di gang sepi. Namun dalam waktu 5 detik, semuanya tumbang tanpa Ji-hoon berkeringat sedikit pun. Ia berdiri di tengah tubuh-tubuh itu, menatap ke kamera CCTV yang tersembunyi. "Biarkan ini jadi peringatan," katanya lirih, seolah berbicara pada seseorang di balik layar. Dan bagi mereka yang menyaksikan dari balik monitor, malam itu adalah awal dari rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keesokan harinya di sekolah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabar tentang 3 siswa yang dilarikan ke rumah sakit tanpa diketahui penyebabnya sudah menyebar seperti api di padang ilalang. Tak ada bukti, tak ada saksi, hanya tubuh memar dan bisikan ketakutan. Se-yeon mulai gelisah. Ia sepucu siapa yang berada di balik itu, tapi tidak punya bukti untuk melaporkan. Dan yang lebih mengganggunya, Ji-hoon tetap datang ke sekolah dengan ekspresi yang sama seperti biasa. Dingin dan tak tergoyahkan. Di ruang kelas, Ji-hoon duduk di bangkunya dengan tenang. Namun kali ini ada jarak yang semakin jelas antara dia dan siswa lainnya. Mereka tidak lagi mengolok-oloknya. Mereka hanya memandangi dengan tatapan campur aduk antara takut dan penasaran. Lee Hana memperhatikan semua ini dengan seksama. Ia merasa bahwa Ji-hoon seperti memainkan bidak catur di kepala. Setiap langkahnya terencana, dan ia semakin ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Saat istirahat, Hana menghampiri Ji-hoon di taman belakang sekolah. "Kamu sengaja tunjukkan sisi gelapmu, ya?" tanyanya setengah bercanda. Ji-hoon menatap langit. "Gelap itu relatif. Aku hanya menyesuaikan warna dengan lingkungan."
Aku nggak tahu kamu musuh atau pahlawan, lanjut Hana pelan. Aku juga nggak peduli orang menilai aku apa, kata Ji-hun sambil berdiri. Yang jelas aku tahu siapa yang harus dibersihkan dari sekolah ini. Di luar sekolah, Kang Dongwoo mulai merasakan tekanan dari dalam yayasannya. Audit internal mendadak gagal, saham unit bisnis kecilnya mulai jatuh, dan ada kebocoran informasi mengenai penggelapan dana. Ia mencurigai seseorang sedang menyerangnya dari dalam. Asisten kepercayaannya kembali dari investigasi. Han Ji-hun tak punya data keluarga. Semua catatannya berhenti setelah tahun 2012. Ada kemungkinan ia berasal dari latar belakang yang sengaja dihapus. Dongwoo mengernyit. Tahun 2012, itu tahun ketika Baeko Group dikabarkan menghilang. Ia terdiam lama. Kirim seseorang untuk menyelidiki panti asuhan dekat Busan, cari nama Ji-hun di sana. Malamnya, Ji-hun bertemu dengan tangan kanannya di dunia mafia, pria bernama Min-ho, mantan peretas elit. Mereka bertemu di atap gedung tua, tempat biasa mereka menyusun rencana. Sistem pengamanan yayasan Kang sudah berhasil kita retas. Sekarang kita tahu jalur pencucian uangnya, ujar Min-ho sambil menyerahkan tablet. Ji-hun menatapnya sebentar. Bagus, saatnya kita cabut satu persatu fondasi kekuasaannya. Di sekolah, Seon mulai menunjukkan gejala stres. Ia mulai kasar pada teman-temannya sendiri, melempar barang saat tak bisa menjawab soal di kelas, dan membentak guru tanpa alasan. Namun tetap saja, tak ada yang berani menegurnya. Pak Jung, wali kelas mereka, mulai mencium aroma tak wajar. Ia menemui Ji-hun setelah kelas berakhir. Aku tahu kamu berbeda, Ji-hun, tapi apapun masalahmu dengan Seon, jangan buat dirimu hancur karenanya. Ji-hun hanya menatapnya, lalu berkata lirih, orang yang berusaha hidup damai di tengah para pemangsa hanya akan berakhir jadi bangkai, Pak. Sementara itu, Hana mulai mencari tahu tentang Baeko Group di internet gelap. Ia menemukan nama-nama yang terkait, termasuk satu nama yang membuat darahnya dingin. Baek Se-jin, ayah dari Ji-hun, mantan pemimpin organisasi bawah tanah paling ditakuti. Dengan perasaan campur aduk, Hana memutuskan untuk menemui Ji-hun di luar sekolah. Mereka bertemu di halte bus tua yang sudah tak terpakai. Kamu anak Baek Se-jin? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Ji-hun diam lama, sebelum menjawab dengan tenang. Kalau aku iya, kamu masih akan bicara sama aku seperti sekarang? Aku tidak takut padamu, Ji-hun. Aku takut kamu menghancurkan dirimu sendiri. Wajah Hana serius, tulus. Ji-hun tersenyum samar. Kamu satu-satunya orang yang pernah bilang itu ke aku sejak ayahku meninggal. Dan untuk pertama kalinya Ji-hun terlihat goyah. Bukan karena ancaman, bukan karena dendam, tapi karena ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan pada kekuatannya. Pagi itu, aula guru SMA Chungwon mendadak ricuh. Kepala sekolah menerima laporan bahwa sistem keuangan sekolah diretas. Dana pembangunan gedung baru senilai miliaran won, tiba-tiba raib tanpa jejak. Tak satu pun staf IT bisa melacaknya. Di sudut ruangan, Pak Jung membaca surat anonim yang ditinggalkan di mejanya. Isinya, mereka yang diam di tengah korupsi adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Tak ada tanda tangan, hanya cap stempel berbentuk kepala harimau. Ji-hun duduk di kelas, tenang seperti biasanya. Namun kali ini, setiap guru yang melewatinya menatap dengan rasa tidak nyaman. Beberapa mulai curiga, sebagian lainnya hanya bisa menunduk. Aura Ji-hun sudah berubah, bukan hanya siswa biasa, tapi seperti bayangan di balik layar sekolah ini. Lee Hana yang semakin dekat dengan Ji-hun mulai merasakan tekanan juga. Teman-temannya menjauhi, guru-guru mulai menanyainya diam-diam. Tapi ia tetap di samping Ji-hun bukan karena penasaran lagi, tapi karena ia yakin ada kebenaran yang perlu disuarakan. Seon yang kehilangan pengaruhnya secara perlahan memutuskan melapor pada ayahnya. Ia menyerahkan nama Han Ji-hun. Namun Kang Dongwoo tak segera bertindak. Ia tahu permainan ini lebih dalam dari sekadar anak sekolah. Di sisi lain kota, tim penyelidik bayaran yang disewa Dongwoo menemukan jejak Ji-hun di Busan. Mereka menyusup ke panti asuhan lama yang sudah ditutup. Di ruang arsip berdebu, mereka menemukan berkas kecil dengan nama Han Ji-hun.
alias Baek Ji-hun. Ini bukan anak biasa, gumam salah satu penyelidik, dia pewaris kekaisaran gelap Baeho. Ji-hun sendiri malam itu berada di markas rahasianya, sebuah bar tua bawah tanah yang hanya dikenal oleh beberapa anggota loyal yang memproyeksikan laporan investigasi ke dinding. Kita sudah menembus rekening yayasan, tahap selanjutnya serang reputasi mereka. Minho mengangguk. Kami sudah sebar video korupsi kepala sekolah dan rekaman suara penyelewengan dana oleh guru senior. Semua akan viral dalam 24 jam. Tepat seperti yang direncanakan, esok harinya Korea diguncang oleh trending topik korupsi di SMA elit. Foto-foto dan bukti mengalir cepat, membuat para petinggi sekolah gemetar dan mulai menyalahkan satu sama lain. Kang Dong-woo menonton siaran berita itu sambil mengetuk meja. Anak ini bukan hanya mewarisi darah mafia, dia juga warisi otaknya. Ia mengaktifkan saluran rahasia dan memanggil seseorang yang selama ini ia tahan. Seon Woo-jin, mantan pembunuh profesional. Cari Ji-hun, tangkap dia hidup-hidup. Kalau tidak bisa, aku tak keberatan meneruskan dosa lama. Perintah Dong-woo dingin. Sementara itu, Hana berusaha meyakinkan Ji-hun untuk berhenti. Kamu sudah menang secara moral, Ji-hun. Jangan berubah jadi monster hanya karena kamu dikelilingi oleh mereka. Tapi Ji-hun menatap Hana lama sebelum berkata, Hana, kalau kau melihat ibumu dibunuh dan tak ada yang bertanggung jawab, kau akan paham kenapa kadang keadilan harus dipaksakan. Untuk pertama kalinya Hana mendengar nama ibu Ji-hun. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar balas dendam pribadi, ini adalah luka dalam yang membentuk seluruh identitas Ji-hun. Di jalan pulang, Ji-hun merasa ada yang membuntuti, tapi kali ini bukan anak SMA atau pengintai amatiran. Ini pergerakan profesional, halus, teratur, dan nyaris tak terdengar. Sebelum ia sempat kabur, satu peluru menancap di dinding beton hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Ji-hun segera berlindung dan menarik belati kecil dari pergelangan tangan. Sorot matanya berubah, dari pelajar menjadi pejuang bertahan hidup. Pertarungan di gang sempit malam itu berlangsung singkat, tapi brutal. Ji-hun berhasil menghindar dan melukai penyerangnya, tapi bukan tanpa cedera. Saat darah menetes dari pelipisnya, ia tersenyum tipis. Jadi sekarang kita bermain dengan peluru, ya? Bisiknya lirih. Dan langit malam Seoul menjadi saksi bahwa perang baru saja dimulai, perang antara generasi lama yang penuh dosa dan pewaris tak terduga yang tak akan diam. Pagi itu, Ji-hun duduk di sudut ruang kelas, matanya tertuju pada layar ponselnya yang menampilkan laporan terbaru. Berita viral tentang korupsi di sekolah sudah mulai mereda, tapi efek dominonya tak kunjung berhenti. Para guru senior mulai diinterogasi dan kepala sekolah terpaksa mengundurkan diri. Namun di balik kemenangan ini, Ji-hun tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Ini bukan sekadar soal reputasi, ini soal warisan yang jauh lebih gelap. Lee Hana mendekati meja Ji-hun, meletakkan secangkir kopi di depannya. Kamu berhasil, Ji-hun, tapi aku takut ini akan semakin buruk. Wajahnya serius, menatap Ji-hun dengan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Ji-hun menatapnya tanpa ekspresi, menghirup kopi tersebut perlahan. Kemenangan kecil tidak berarti akhir dari segalanya, Hana. Mereka yang kehilangan segalanya akan melawan sampai titik darah penghabisan. Seon, yang semakin terpojok, mulai melancarkan serangan balik. Ia tahu bahwa ayahnya, Kang Dong-woo, memiliki koneksi yang sangat kuat di luar dunia pendidikan, termasuk dunia bawah tanah. Jika ia ingin menghancurkan Ji-hun, Yamin harus mulai memanfaatkan kekuatan tersebut. Dong-woo memanggil beberapa orang ke rumahnya, membahas langkah selanjutnya. Ji-hun bukan hanya anak dari keluarga Baeho, dia mungkin saja pewaris yang telah lama hilang, katanya, matanya tajam. Kita harus hentikan dia sebelum dia mengumpulkan kekuatannya. Namun tak semua orang yang berada di pihak Dong-woo sepenuhnya loyal. Salah satu bawahannya, Seon Woo-jin, yang ditugaskan untuk menangkap Ji-hun, mulai mempertanyakan perintah itu. Di hadapan Dong-woo, Woo-jin bicara dengan hati-hati. Jika kita berbicara tentang Ji-hun,
kita tidak hanya menghadapi seorang anak SMA. Kita menghadapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berbahaya dari yang bisa kita bayangkan, kata Woo-jin. Apakah kita yakin untuk terus menempuh jalan ini? Dong-woo memandangnya tajam. Kau punya pilihan lain? Woo-jin terdiam. Ia tahu betul bahwa perintah Dong-woo tak bisa dibantah, tapi hatinya mulai dipenuhi keraguan. Ji-hoon bukan sekadar ancaman, dia adalah misteri yang harus dibongkar. Dan Woo-jin merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malam itu Ji-hoon kembali ke markasnya, sebuah rumah besar yang tak banyak orang tahu. Tempat itu dulu menjadi markas ayahnya, Baek Se-jin, namun kini sepi. Satu-satunya yang menemani Ji-hoon hanyalah Min-ho dan beberapa orang kepercayaan. Bagaimana progresnya? Tanya Ji-hoon tanpa menoleh, suara matanya tajam seperti pedang. Min-ho menunjukkan layar laptopnya. Kami sudah menembus semua dokumen lama dari Baekho Group, dan ini yang kami temukan. Ia menggeser layar ke arah Ji-hoon. Foto-foto lama yang buram terlihat di layar, foto ayahnya Baek Se-jin bersama beberapa orang yang tak dikenal. Namun satu wajah yang familiar muncul di salah satu foto itu, Kang Dong-woo, ayah dari Se-yeon. Jadi ayahku dan Dong-woo dulu bekerja sama, Ji-hoon berkata dengan tenang, meskipun perasaan marah mulai membara di dalam dirinya. Kita harus hancurkan semuanya. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk, itu dari Hana. Hana? Ji-hoon mengangkat telepon. Hati-hati Ji-hoon, mereka sedang mencari celah. Aku baru saja mendengar bahwa mereka menyewa seseorang untuk menyusup ke dalam keluargamu. Mereka tahu kamu dari Baekho, kata Hana dengan suara bergetar. Aku khawatir mereka sudah tahu lebih banyak dari yang kita kira. Ji-hoon terdiam, merenung sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah permainan yang lebih besar daripada yang bisa ia duga. Bukan Sendawan hanya Baekho, bukan hanya Dong-woo, tapi ada banyak pihak yang bermain di balik layar. Tunggu di tempat yang aman, jangan keluar dulu, Ji-hoon berkata singkat, lalu menutup telepon. Saat Ji-hoon bersiap untuk melangkah keluar, Min-ho menyarankan, kami harus bergerak sekarang. Jangan biarkan mereka memanfaatkan kelemahanmu. Tunggu dulu, jawab Ji-hoon. Tatapannya tajam. Aku akan berhadapan langsung dengan mereka. Dalam beberapa jam berikutnya, rumah Ji-hoon yang besar dipenuhi suara mobil. 10 orang yang mengenakan pakaian serba hitam keluar dari kendaraan mereka, masing-masing memegang senjata tersembunyi. Mereka adalah bagian dari pasukan rahasia yang loyal kepada Ji-hoon, kelompok yang dibentuk oleh ayahnya dan yang kini dipimpin oleh dirinya. Di dalam rumah, Woo-jin memimpin pasukannya menuju ruang bawah tanah tempat Ji-hoon bersembunyi. Mereka tahu, jika Ji-hoon ingin bersembunyi, tempat itu adalah pilihan terbaik. Namun mereka tak menyangka bahwa ketika mereka masuk, Ji-hoon sudah menunggu di sana dengan senyum yang hampir tak terlihat di wajahnya. Malam yang baik untuk berburu, Ji-hoon berkata sambil melangkah keluar dari bayangan. Perang kini benar-benar dimulai. Darah segar menetes di lantai yang dingin saat para pengikut Ji-hoon berhadapan langsung dengan pasukan yang dikirim oleh Kang Dong-woo. Baku hantam terjadi di ruang bawah tanah rumah besar itu. Para pengikut Ji-hoon yang dilatih dalam berbagai keahlian bela diri dan taktik melawan pasukan bayaran yang telah dilatih khusus untuk menangkapnya hidup-hidup. Isma Mampramuntkurihun tetap berdiri tegak di tengah-tengah keributan itu. Wajahnya tak tampak panik, bahkan sedikit tersenyum. Begini cara kalian bermain, katanya, suara rendah namun penuh kekuatan. Coba lebih keras, kalian harus lebih baik dari ini. Min-ho yang berada di sisi Ji-hoon tersenyum sinis. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Sementara pertarungan terus berlangsung di luar rumah, mobil-mobil milik Dong-woo berkumpul di halaman besar. Seon Woo-jin yang merasa ada sesuatu yang salah, memimpin timnya menuju ke pintu depan, menahan langkahnya untuk sesaat. Kenapa Ji-hoon tidak kabur, gumamnya. Woo-jin tahu betul bahwa Ji-hoon bukanlah orang bodoh. Dia tak akan terjebak dalam perangkap seperti ini tanpa memiliki rencana cadangan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Di tengah-tengah pertempuran, Ji-hoon melangkah maju, melemparkan senjata api yang baru saja digunakan oleh salah satu penyerang. Ia menyelipkan pisau kecil di balik lengan bajunya, kemudian menghadap ke arah pintu utama rumah.
tempat Seon Woo-jin dan pasukannya mendekat. "Woo-jin, aku sudah menunggumu," kata Ji-hun dengan nada santai. Woo-jin terkejut mendengar nama itu, sementara pasukannya siap siaga. "Kau datang lebih cepat dari yang aku kira. Apa yang kamu inginkan, Ji-hun?" Woo-jin bertanya, menyembunyikan kecemasannya. "Kau tahu ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Ada banyak nyawa yang akan hilang." Ji-hun tertawa pelan. "Nyawa? Seperti yang aku bilang, jika kau memilih untuk berdiri di antara dua kekuatan, kau akan tertangkap di tengahnya." Ia melangkah lebih dekat, matanya masih jam. "Kau harus memutuskan, Woo-jin. Di pihak mana kau benar-benar berdiri?" Woo-jin menghela napas, menatap Ji-hun. Ia tahu betul bahwa Ji-hun bukan hanya anak dari mafia. Ji-hun adalah sesuatu yang lebih berbahaya, seseorang yang bahkan tak pernah berani membayangkan oleh banyak orang. Dia adalah pemburu, bukan sekadar anak yang terjebak dalam lingkaran kekerasan. Sebelum Woo-jin bisa menjawab, suara tembakan memecah keheningan. Salah satu anak buah Dongwoo yang tak sabar menembakkan peluru ke arah Ji-hun. Namun dengan cepat Ji-hun berbalik, menghindar dan melemparkan pisau ke arah penyerangnya, menembus tenggorokannya dengan presisi yang mematikan. Para pasukan yang tersisa mulai mundur, kebingungan dan takut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang anak SMA biasa bisa begitu mematikan. "Menyerah saja, Ji-hun," kata Woo-jin akhirnya suara serius. "Aku tidak ingin melihatmu jatuh dalam jurang yang lebih dalam." "Jurang itu sudah aku masuki sejak lama," jawab Ji-hun dengan dingin, "dan aku tidak pernah berencana keluar." Di tengah-tengah kekacauan itu, Min-ho mendekati Ji-hun dengan informasi penting. "Ji-hun, ada berita buruk. Dongwoo mengirimkan 2 orang ke keluargamu di Seoul. Mereka akan membuat perhitungan jika kau tidak menyerah." Ji-hun mengangguk, matanya tidak tampak terkejut. "Aku tahu ini akan datang. Kita harus mengirim pesan yang lebih kuat." Ia menatap Woo-jin. "Kau masih ragu kan? Apa yang kau tunggu?" Woo-jin terdiam sejenak, tampak terombang-ambing antara perasaan tanggung jawab dan rasa takut akan konsekuensi dari tindakannya. Aku tidak tahu lagi, Ji-hun. Aku sudah menyaksikan apa yang kau lakukan dan aku tahu tidak ada jalan kembali untukmu." Ji-hun menatapnya dengan tajam. "Kau masih punya pilihan, Woo-jin, tapi pilihlah dengan bijak." Tiba-tiba, suara deru kendaraan terdengar dari kejauhan. Sebuah truk besar memasuki halaman rumah. Sejumlah pasukan baru yang lebih banyak terlihat keluar dari kendaraan, dipimpin oleh seseorang yang mengenakan jas hitam rapi, Kang Dongwoo sendiri. Di hadapan mereka, Ji-hun tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. "Akhirnya kita bertemu, Dongwoo," katanya dengan nada datar. Dongwoo menatap Ji-hun dengan ekspresi tajam. "Kau pikir ini selesai hanya dengan bermain-main di rumah besar ini? Kau hanya seorang anak, Ji-hun. Semua ini tidak akan ada artinya ketika aku menghadapimu secara langsung." Ji-hun tersenyum tipis. "Tunggu saja, Dongwoo. Saat pertempuran dimulai, tidak ada yang bisa kembali." Dongwoo memberi isyarat kepada pasukannya. "Tangkap dia hidup-hidup," perintahnya, meskipun di wajahnya terlihat sedikit keraguan. Ji-hun melangkah maju dengan langkah yang pasti. Ia tahu bahwa pertempuran Wan ini bukan hanya untuk bertahan hidup. Ini adalah perang untuk merebut kembali apa yang telah dicuri darinya. Dengan setiap langkahnya, dia semakin dekat untuk mengakhiri segalanya. Dengan langkah yang penuh percaya diri, Ji-hun berdiri di hadapan Kang Dongwoo dan pasukannya yang kini mengelilinginya. Keheningan menyelimuti ruang bawah tanah rumah besar itu. Suara deru kendaraan dan langkah kaki pasukan yang masuk ke dalam hanya semakin memperjelas situasi. Ini adalah momen kritis. Dongwoo, yang tampaknya tak terpengaruh oleh ketegangan itu, melangkah maju. "Kau masih tidak mengerti, Ji-hun. Ini bukan hanya soal kita. Ini soal pewaris Baekho yang hilang, yang kini kembali untuk mengguncang semuanya." Ia menatap Ji-hun dengan penuh tantangan, matanya seolah membakar. Ji-hun meskipun dalam posisi terpojok, hanya tersenyum dingin. "Kau tahu, Dongwoo, aku tidak pernah berencana menjadi anak yang patuh. Aku datang untuk merebut apa yang seharusnya menjadi hakku, dan tak ada yang bisa menghalangiku."
Tapi kau tidak tahu apa yang sebenarnya kau perjuangkan, Ji-hun, Dongwoo menanggapi. Lebih tegas, kau datang untuk mengambil alih Baeho, tapi kau tidak tahu bahwa ada lebih banyak bahaya di balik nama itu. Kau tidak hanya akan melawan aku, tetapi juga seluruh dunia yang telah lama mengendalikan kekuasaan ini. Ji-hun melangkah maju, menatap mata Dongwoo dengan penuh tekad. Aku sudah tahu, Dongwoo. Aku tidak peduli dengan dunia yang kau sebut kekuasaan itu. Semua yang aku inginkan adalah kendali atas hidupku sendiri. Minho yang berdiri di samping Ji-hun memberi isyarat ke timnya. Saatnya kita bermain lebih keras. Di luar rumah, pasukan tambahan yang dibawa oleh Dongwoo telah menunggu perintah untuk bergerak. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ji-hun telah mempersiapkan jebakan besar. Di dalam rumah, dia telah mengatur beberapa titik untuk memisahkan pasukan Dongwoo dan memanfaatkan kelemahan mereka. Ji-hun menatap sekeliling, menghitung langkah demi langkah. Ini bukan hanya pertempuran fisik, Dongwoo. Ini permainan strategi. Strategi, Dongwoo menyeringai. Kau hanya seorang anak SMA yang bermain dengan api yang lebih besar daripada yang bisa kau tangani. Dengan sinyal dari Ji-hun, suara ledakan terdengar keras. Pasukan Dongwoo yang berada di luar terkejut, terpecah dan kehilangan arah. Ledakan itu adalah bagian dari taktik yang telah disiapkan oleh Ji-hun sejak lama, menciptakan kekacauan untuk membingungkan musuh. Dongwoo terkejut, tetapi segera mengendalikan diri. "Kalian semua tetap fokus," teriaknya. "Bersiaplah untuk menyerbu." Namun pasukan Ji-hun sudah mulai menyerbu dari sisi yang berbeda. Minho dan anak buah Ji-hun bergerak cepat menyerang pasukan Dongwoo yang terpecah. Beberapa di antaranya jatuh dengan cepat, sementara yang lain mencoba mundur untuk mengatur formasi kembali. Ji-hun melangkah lebih dekat ke Dongwoo. Matanya tidak terfokus pada pertempuran yang sedang berlangsung, tetapi pada pria di hadapannya yang telah lama menjadi ancaman. "Aku ingin kau mendengarkan ini, Dongwoo," kata Ji-hun dengan tenang. "Semua yang kau lakukan, semua yang kau bangun, berakhir di sini. Tidak ada jalan keluar lagi." "Jangan terlalu percaya diri, Ji-hun," Dongwoo menjawab, perlahan mengeluarkan senjata tersembunyi di balik jasnya. "Kau mungkin berpikir kau menang, tapi kau akan belajar bahwa kekuasaan yang kau inginkan bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah." Ji-hun mengangkat alisnya. "Aku tidak membutuhkan petunjuk dari seseorang yang takut akan kekuasaan itu." Saat itu, Seon Woo-jin yang telah memperhatikan pertempuran dari kejauhan akhirnya bergerak maju. "Dongwoo, ini sudah cukup," kata Woo-jin dengan suara berat. "Kita sudah terlalu jauh terlibat dalam permainan ini. Jika kau teruskan, lebih banyak darah yang akan tertumpah. Kami harus berhenti." Dongwoo menatap Woo-jin dengan tajam. "Kau ingin mengkhianatiku juga? Apa kau benar-benar berpikir bisa berhenti begitu saja?" Woo-jin mengalihkan pandangannya ke Ji-hun yang kini berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. "Kau berusaha mengambil apa yang memang menjadi hakmu, Ji-hun. Tapi kekuasaan itu bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa bertahan. Dan aku rasa kau lebih kuat dari yang aku kira." Ji-hun tersenyum tipis. "Aku tahu betul apa yang aku perjuangkan, dan aku tidak takut untuk bertarung sampai akhir." Dongwoo menatap mereka berdua dengan wajah penuh amarah, lalu mengalihkan pandangannya ke pasukan yang tersisa. "Ayo lanjutkan," perintahnya dengan suara keras. "Aku tidak akan kalah dari seorang anak muda yang belum tahu apa artinya dunia ini." Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, sebuah ledakan keras mengguncang rumah, memecah ketegangan di udara. Ji-hun melihat Minho yang telah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ledakan tersebut bukan hanya fisik, itu adalah simbol bahwa pertempuran ini bukan sekadar soal senjata atau kekuatan, tetapi soal siapa yang bisa mengontrol medan perang. Ketika asap mulai menghilang, Ji-hun berdiri di tengah-tengah reruntuhan. Matanya tidak menunjukkan rasa takut. "Ini baru permulaan, Dongwoo." Dongwoo yang kini semakin terpojok menatap Ji-hun dengan tatapan penuh kebencian. "Kau akan menyesal, Ji-hun. Semua ini tidak akan pernah berakhir." "Lihat saja," jawab Ji-hun, suaranya tajam dan penuh keyakinan. "Ini baru dimulai." Setelah ledakan besar yang menghancurkan sebagian besar rumah besar itu,
Suasana menjadi mencekam. Pasukan Dongwu yang tersisa kini terbagi, sebagian mencoba mundur, sementara yang lain bertahan di tempat. Ji-hun berdiri tegak di tengah-tengah ruangan yang porak-poranda, matanya penuh dengan tekad. Meski pertempuran tampak berakhir, Ji-hun tahu ini baru permulaan. Dongwu masih ada di luar sana, dan dia tidak akan berhenti hanya karena sedikit kekalahan. Minho mendekat, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Ji-hun, kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka akan datang lagi, lebih banyak dan lebih kuat. Kita butuh persiapan lebih. Ji-hun menatap Minho, kemudian melirik ke arah ruangan yang hancur. Aku tahu, tapi aku juga tahu satu hal. Dongwu tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Dia tidak akan memberi kesempatan seperti itu, Minho menjawab. Tangannya menggenggam senjata dengan erat. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Ji-hun mengangguk. Apa itu? Minho menarik napas dalam-dalam. Kita perlu menarik orang-orang yang berada di luar sana, orang-orang yang sebenarnya mendukung kita. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah menang. Sementara itu di luar rumah, Dongwu berada di dalam mobilnya, memandang reruntuhan rumah besar itu dengan tatapan penuh kemarahan. Ini belum berakhir, Ji-hun, gumamnya. Aku akan memastikan kau tidak pernah mendapatkan apa yang kau inginkan. Dongwu menghubungi seseorang di telepon. Persiapkan semuanya. Kita akan menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Aku tidak peduli berapa banyak orang yang harus jatuh. Namun, di sisi lain, Ji-hun mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Ia mengumpulkan beberapa orang yang masih setia padanya dan memulai pertemuan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan Dongwu. Saat semuanya berkumpul, Ji-hun memulai pertemuan dengan suara yang tegas. Kita tahu apa yang harus dilakukan, katanya. Matanya menyapu satu persatu wajah yang hadir. Dongwu sudah membuat langkah besar untuk menghancurkan kita, tetapi sekarang kita punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kita harus menyerang dengan cerdas, bukan hanya kekuatan. Minho berdiri di samping Ji-hun, mendukung kata-katanya. Kita perlu memanfaatkan semua jaringan yang kita punya. Jika kita menghubungi orang-orang yang benar, kita bisa membalikkan keadaan. Ji-hun mengangguk. Dan ada satu hal yang lebih penting. Kita harus membuat Dongwu merasa terancam. Jika dia merasa terpojok, dia akan mulai membuat kesalahan. Mereka semua terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Ji-hun. Akhirnya, salah seorang dari mereka berbicara. Tapi Ji-hun, apa kita siap menghadapi kemarahan Dongwu? Kita tahu betul dia tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Ji-hun tersenyum tipis. Aku tidak pernah berniat untuk pergi begitu saja. Sekarang kita akan membuat langkah yang lebih besar. Kita akan memukul Dongwu tepat di jantungnya. Di saat yang sama Dongwu memulai serangannya yang lebih agresif. Dia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang merebut kekuasaan Baeho, tetapi juga tentang mempertahankan posisinya sebagai penguasa. Namun ia tidak tahu bahwa Ji-hun sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika Ji-hun bergerak, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia mengandalkan informasi, jaringan, dan pengaruh yang ia bangun dengan sangat hati-hati. Dalam dunia kekuasaan yang penuh dengan intrik ini, Ji-hun tahu bahwa musuh yang paling berbahaya adalah mereka yang bisa mengendalikan informasi lebih baik daripada siapapun. Sementara itu, Ji-hun dan timnya melakukan langkah-langkah untuk menghubungi orang-orang yang dulu bersekutu dengan Dongwu, orang-orang yang sudah lama merasa dipinggirkan. Mereka mulai memanfaatkan ketegangan dalam kelompok Dongwu, menciptakan celah yang bisa digunakan untuk melemahkan pertahanan musuh. Namun, pada saat yang sama, Ji-hun juga merasakan sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ia menyadari bahwa tidak semua orang di sekitarnya dapat dipercaya sepenuhnya. Ada kualitas pengkhianatan yang di balik layar. Dan meskipun ia menguasai permainan ini, ia juga harus waspada terhadap setiap langkah yang diambil oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa benar-benar kita percayai, Minho, kata Ji-hun suatu malam saat mereka berdua berdiskusi. Orang-orang ini hanya akan mendukung kita selama mereka merasa aman.
Begitu kita tidak bisa lagi memberi mereka apa yang mereka inginkan, mereka akan berbalik melawan kita. Minho memandang Ji-hun dengan serius. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya akan terus seperti ini, bertarung melawan orang yang kita anggap teman? Ji-hun menghela napas panjang. Kita tidak bisa menghindari kenyataan itu. Ini adalah permainan kekuasaan, Minho. Ya, dalam hal lu ya, saya ini hanya dipakai dua pilihan. Menang gitu udah galas ya. Tidak ada ruang untuk keraguan. Dia dengan kata-kata itu, Ji-hun menyadari satu hal yang lebih penting. Pertempuran ini bukan hanya untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mengendalikan seluruh hidupnya. Keputusan yang ia buat sekarang akan menentukan apakah ia bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan ini, ataukah ia akan menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Pada malam yang sama, Dongwoo menerima kabar buruk. Seseorang dari dalam timnya telah mengkhianatinya. Seseorang yang dekat dengan dirinya telah memberi informasi yang sangat berharga kepada Ji-hun, memuluskan jalan bagi Ji-hun untuk mengambil alih beberapa sumber daya yang sangat penting. Dongwoo merasa terkhianati dan amarahnya tidak terkendali. "Siapa yang berani mengkhianatiku?" teriaknya. Di ruangannya bos yang gelap. Dongwoo berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengakhiri Ji-hun sekali dan untuk selamanya. Dan kali ini tidak ada yang akan menghalangi rencananya. Suasana di markas besar Dongwoo semakin tegang. Setelah berbulan-bulan perseteruan yang penuh intrik dan kekerasan, Ji-hun akhirnya tahu bahwa saatnya telah tiba. Semua yang ia perjuangkan, kekuasaan, kehormatan, dan balas dendam, akan diuji dalam pertempuran terakhir ini. Malam itu, kota Seoul dipenuhi dengan kabar mengenai pertempuran besar yang tengah terjadi. Dan di balik semua itu, hanya ada satu pertanyaan. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Di dalam ruangan bawah tanah markas Dongwoo, Ji-hun berdiri dengan penuh keyakinan memandang sekelilingnya. Minho, yang selalu berada di sisi Ji-hun, berdiri tidak jauh darinya. "Ini adalah titik yang tak bisa kita hindari lagi," kata Ji-hun. Suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Minho mengangguk. "Semua sudah disiapkan, Ji-hun. Kita hanya perlu satu langkah lagi." Di sisi lain, Dongwoo, yang telah mengetahui langkah Ji-hun, merasa marah dan terpojok. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang ia bangun selama bertahun-tahun sekarang akan hancur begitu saja. Berada di ruangan yang gelap, Dongwoo menatap cermin dengan wajah dipenuhi amarah. "Kau terlalu cepat, Ji-hun. Aku tidak akan membiarkanmu mengalahkan aku." Ketika pertempuran dimulai, kedua belah pihak segera bergerak. Namun kali ini, Ji-hun tahu bahwa bukan hanya pertempuran fisik yang akan menentukan, tetapi siapa yang bisa mengendalikan strategi dan informasi yang ada. Ji-hun telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti, memanfaatkan jaringan yang telah dibangun dengan cermat, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa dampak besar. Sementara itu, Dongwoo mencoba menekan Ji-hun dengan kekuatan dan ancaman. "Kau kira kau bisa mengalahkan aku dengan hanya menggunakan kekuasaan yang kau kumpulkan? Aku lebih kuat darimu, Ji-hun. Aku lebih berpengalaman dalam permainan ini." Namun Ji-hun tidak gentar. "Kekuatanmu sudah rapuh, Dongwoo. Kau terlalu lama berada di zona nyaman, merasa bahwa kau tak terkalahkan. Sekarang waktunya untuk berubah." Minho, yang memimpin pasukan Ji-hun, memerintahkan serangan yang terkoordinasi dengan sempurna. Pasukan Dongwoo, meskipun kuat, mulai terpecah tersisih satu persatu oleh taktik cerdas yang dipimpin oleh Ji-hun. Semua informasi yang berhasil Ji-hun kumpulkan selama berbulan-bulan kini membuahkan hasil. Sebuah jebakan besar dipasang di sekitar markas Dongwoo, memaksa pasukan lawan terperangkap di antara dua serangan yang tak terduga. Di dalam pertempuran yang semakin mencekam, Dongwoo akhirnya menghadapi Ji-hun langsung. Kedua pria itu saling menatap dengan penuh kebencian. Dongwoo menarik senjatanya dan menatap Ji-hun dengan tatapan penuh ancaman. "Siapa yang sebenarnya pantas memimpin dunia ini? Ji-hun?" tanya Dongwoo dengan suara serak, matanya penuh amarah. Ji-hun melangkah maju, tak sedikit pun merasa takut. "Aku tidak mencari pemimpin.
Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku akan mengakhiri ini malam ini. Perangkap yang Ji-hoon siapkan semakin mengunci posisi Dong-woo. Pada saat yang krusial, saat Dong-woo tidak lagi memiliki banyak pilihan, Ji-hoon mengambil kesempatan untuk menyerang secara langsung. Dalam sekejap, pertarungan fisik itu berakhir dengan Ji-hoon yang mengalahkan Dong-woo, bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi karena keunggulan strategi dan ketekunan yang ia miliki. Saat Dong-woo terjatuh, Ji-hoon berdiri di atasnya, matanya menyala dengan api kemenangan. Kau kalah, Dong-woo. Dunia ini tidak membutuhkan orang sepertimu. Dengan Dong-woo yang akhirnya kalah, pasukan yang tersisa di bawah komandonya mulai mundur. Dan kekuasaan yang dulu berada di tangan Dong-woo kini berpindah ke Ji-hoon. Ji-hoon menatap markas yang hancur, merasakan keheningan yang menyelimuti medan pertempuran. Segala sesuatu yang ia perjuangkan kini berada di tangannya, tapi ia tahu bahwa ini bukan akhir yang sempurna. Di ruang yang lebih tenang, Ji-hoon duduk di meja besar, memandang kota yang kini berada di bawah kekuasaannya. Min-ho berdiri di dekatnya, mengamati situasi yang baru saja tercipta. Kau berhasil, Ji-hoon, kau menang. Ji-hoon menatap keluar jendela, merenung sejenak. Tapi ini baru permulaan, Min-ho. Aku tidak bisa hanya berhenti di sini. Dunia ini terus bergerak dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Min-ho mengangguk, menyadari betapa besar tekanan yang kini dihadapi Ji-hoon. Kau tahu, Ji-hoon, tidak semua orang akan puas dengan kemenangan ini. Banyak yang akan mencoba menghentikanmu. Dan mereka akan mencoba, jawab Ji-hoon dengan tenang. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah terlalu jauh terlibat dalam permainan ini. Dengan kata-kata itu, Ji-hoon tahu bahwa ia harus memimpin dunia ini dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun ia juga menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki datang dengan harga yang sangat tinggi. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan dan jalan yang harus dilalui semakin berat. Seragam kumal, tangan berdarah berakhir di sini. Tetapi perjalanan Ji-hoon dalam dunia yang penuh dengan kekuasaan, pengkhianatan, dan pertempuran baru saja dimulai.